Ya, kembali lagi bersama kami di Bacot Balap. Kali ini kita masuk ke mode santai nih. Kita ngobrol-ngobrol santai tentang rating pemain Rocky terbaik untuk season 2025. Yuk, kita masuk pembahasannya. Oke, sebelum ini kita bacain rulesnya dulu ya. Jadi kita bakalan ngomongin siapa orangnya, drivernya, terus kita nilai berapa penilaiannya, rankingnya. Oke, pertama rookie pertama nih, Isaac Hadjar. Silakan tulis. Gimana? Udah belum? Udah. Oke, dalam hitungan ketiga. 3, 2, 1. 9. 7, 8,5. Mungkin mulai dari Akbar dulu, Bar. Ada opini kenapa ngasih berapa? 8,5. Kalau menurut gue sih kayaknya Hadjar musim ini kayak menjadi Rocky terbaik deh versi gue ya. Dia banding Antonio sama dan lain-lain lah. Soalnya kan kalau misalnya ada Isaac Hadjar sendiri, dia bisa ngangkat testing ball ini nih dibanding karena yang mobilnya tidak terlalu bagus. Ya terlalu bagus kayak Mercedes gitu. Kalau Antonelli kan mobilnya emang bagus kan dibarengi sama skill yang mumpuni. Tapi kalau si Isaac Hadjar ini dia punya skill yang bagus dan juga mobilnya kurang kompetitif lah gitu. Dia tapi tetap bisa masuk 10 besar terus. Ya. Menurut gue sih kayak gitu sih. Dan dia podium juga kan. Bi, kenapa Bi? Main ngasih nilai berapa? Gue ngasih nilai Hadjar 7 dari 10. Kalau secara peringkat, gue naruh si Hadjar tuh sebagai rookie terbaik kedua. Nah itu karena pertama tuh Hadjar saat awal debutnya dia tuh kayak kurang maksimal, malah kan dia malah DNF juga, dan juga dia kan mulai endingnya kan nangis ya. Itu agak sedikit mengecewakan karena memperlihatkan sisi mentalitas pembalap F1 yang menurun gitu dibanding generasi sebelum-sebelumnya, dan dia juga udah pernah kena bully juga di awal. Tapi kenapa gue ngasih 7? Karena semakin lama dia balapan dia bisa improve, dan terbukti dia bisa cetak beberapa poin sampai akhirnya dia bisa podium. Dan itu juga ya yang alasan bagi gue kenapa dikasih nilai 7. Selain itu juga dia tuh kayaknya di akhir-akhir race dia beberapa kali konsisten lah finish di 10 besar, dan juga gaya balapan dia juga kayaknya bagus ya, bisa ada optimisme lah buat kedepannya. Cuman untuk peringkat tetap 2 bagi gue tuh dari secara keseluruhannya. Oke. Udah. Oke. Menurut gue Hadjar kasih nilai 9 karena emang performanya musim ini bagus ya, hampir 10 besar juga kalau salah tuh. Dan ya dia juga podium di Belanda kalau nggak salah, dan gara-gara Lando DNF ya. Cuman ya tetap podium gitu. Dia juga konsisten nyetak poin terus, nggak kayak yang lain-lainnya gitu, kayak Bortoleto, Berman masih belum terlalu ini. Jadi mungkin segitu dari John. Kode gue ini 8 tuh cukup gede ya, cukup tinggi ya. Jadi dilihat dari performa awalnya kan emang kurang memuaskan, tapi meskipun dia tidak sengaja bisa podium ya, cuman menurut gue itu juga suatu pencapaian buat rookie gitu kan. Ditambah musim ini tuh menurut gue McLaren tuh dominate banget gitu, dan dia bisa podium di antara dominasi McLaren tuh yang menurut gue bagus gitu. Jadi kalau gue gitu sih lihat dari tolak ukurnya gitu. Itu aja sih, simple. Jadi Motornya DNF. Diskualifikasi. Jadinya dia podium. Makanya gak sengaja kan, podium gak sengaja. Oke, ini spesial buat Hadjar ya. Kan Hadjar di musim depan bakalan di Red Bull. Yeah. Buat kalian bakalan drop performanya kayak Yuki atau bakalan naik nih? Boleh, gua dulu. boleh. Maksudnya ganti Nah, ya kalau pendapat gue untuk musim depan Hadjar di Red Bull kayaknya dia bakal kesusahan deh. Karena kita lihat juga waktu dia cobain mobil Red Bull saat pertama kalinya, dia kayak agak sedikit kaget gitu loh. Dan juga kan mobil Red Bull sendiri juga itu kan kayak settingannya buat Max itu. Sedangkan di Racing Bull itu kan settingan buat pembalap yang standar. Apalagi kan dia udah lumayan mirip lah sama si settingannya dulu si Yuki Tsunoda juga. Jadi untuk Hadjar, kalau dia emang bisa membuktikan bahwa dia hebat, harusnya dia bisa cepat adaptasi di Red Bull. Cuman kalau dia endingnya malah nggak bisa menguasai mobil Red Bull, gue takutnya Hadjar malah kena mental dan malah jadi drop perform buat musim depan. Jadi ya, tapi gue masih berharap dia yang terbaik aja lah, bisa harusnya.
Ada tanggapan lain nggak soal Hajar di Red Bull? Gue boleh kak. Kalau gue sorry setuju ya. Kalau di Red Bull tuh gue takutnya Hajar jadi tumbalnya Max gitu anjir. Karena jujur aja memang ini nggak salah juga, tapi biasnya Red Bull tuh ke Max Verstappen banget gitu. Jadi buat rookie-rookie tuh justru berkembangnya menurut gue di Racing Bull gitu, bukan di tim utamanya Red Bull gitu. Kalau di tim utamanya Red Bull ya gue takutnya bakal jadi tumbalnya Max Verstappen gitu. Jadi tapi nggak tahu ya, kan sekarang juga pada riset ya musim sekarang apakah tetap sama gitu atau tidak ya kita nggak tahu. Cuman ketakutan terbesar gue ya itu sih, kalau ada rookie-rookie yang langsung dipromosiin ke Racing Bull tuh, ke Racing Bull, ke tim utama Red Bull. Sebagai fansnya Max Verstappen, bagaimana kalau misalkan nanti Hajar ngedominate Max Verstappen? Nah, sebenarnya nggak masalah sih sebenarnya, karena berarti ya yang tadi statement gue tadi terbantahkan, berarti kan kalau memang gitu kan, kalau memang Hajar tuh nggak mungkin juga sih gitu. Mungkin, tapi berarti itu bukan Hajarnya yang ngelampauin Max, tapi Maxnya yang nurun gitu kalau gitu. Nah kayak gitu kalau menurut gue sih. Jadi itu ya wajar aja sih, dan bagus juga kan regenerasi Red Bull, berarti ya adalah gitu sosok lain Max Verstappen gitu maksudnya, selain Max kan sekarang dari kemarin ya Red Bull ngandalin Max terus gitu. Ya. Kemarin juga gendong poin Max versus tim anjir. Kasihan si Yuki gak bisa apa-apa gitu kan. Menurut gue gitu sih. Jadi bisa gitu ya. Kalau dari gue sendiri sih kayaknya justru bakal bagus deh kayak di Red Bull ini. Dia di sini kalau dia bisa nunjukin ya di Red Bull ini kan dengan tanggung jawab yang lebih besar dari Racing Bull ya. Dia kalau misalnya bagus ini jadi ya dia bisa jadi rookie terbaik menurut gue sih ya gitu. Soalnya kan di Racing Bull sendiri dia kan harusnya bermain lebih lepas lah ya, tanpa iming-iming apa-apa. Soalnya kalau dari Red Bull sendiri dia punya tanggung jawab yang lebih besar gitu. Kalau dia bisa nunjukin di Red Bull ini dia bakal berkembangnya pesat sih ya. Gue sih gitu sih. Oke, mungkin kita lanjut ke Antonelli ya biar nggak terlalu lama. Kimi Antonelli, silakan tulis. Oke, udah semuanya? Udah. 3, 2, 1. Ya, 9 gua. 10. 8,7. Boleh dari John dulu, John. 10 sih. Emang ya banyak yang bilang kan Antonelli itu banyak yang bilang rookie yang dikasih mobil bagus gitu kan. Cuman itu nggak bisa jadi ini sih, nggak bisa jadi apa patokan ya, karena mau sebagus apapun kalau dia mental dan pengalamannya kurang gitu kan, ya Rocky jelas kurang ya pengalamannya gitu. Dia pasti nggak bisa ngendalin mobilnya gitu. Dan Antonelli itu di sini tahun pertamanya kan, Iya. sudah ngamanin 3 podium ya, satunya nggak sengaja juga gitu. Gara-gara Harus dibawa banget. diskualifikasi gitu kan. Nah jadi menurut gue, dan kita lihat juga kesalahan-kesalahannya tuh rookie mistake lah itu, bukan kesalahan yang wah gitu. Ya kadang dia terlalu agresif juga, kayak disampai nabrak reklek kayak gitu lah. dua kali ya nabrak reklek ya. 2 kali. Di Belanda sama mana sih? Sama yang kemarin tuh yang di Brazil kalau nggak salah ya. Ya itu aja sih. Jadi menurut gue dengan mobil yang bagus ya Antonelli juga bisa memanfaatkannya dengan maksimal gitu, sampai bisa terkadang dia melebihi Russell gitu kan, sampai dia yang Russell minta switch position tuh, yang ternyata nggak ke salib tuh. Dia juga ada mentalitinya juga gitu. Berikan lagi posisinya, balikin lagi posisinya kan. Dia bagus lah menurut gue, mentality ada, mobil bagus, dan juga skill ada juga gitu. Jadi menurut gue Antonelli itu perfect lah dia, makanya gue kasih nilai 10 gitu untuk tahun pertamanya gitu. Oke. Boleh gua 8,7. Gua ngerasa Antonelli belum sesempurna itu karena iya dia masih sering mencelakakan orang lain ya. Max Verstappen, Leclerc itu jadi korban. Ya dan banyak meme juga kan. Jadi kayak terlepas dia agresif atau enggaknya, menurut gua kecelakaan di Austria yang ngelibatin Max Verstappen itu bisa dihindari lah ya. Dia kan lock stop kan di situ kan. Itu turn ketiga kalau saya. Ya. Jadi dia belum bisa sempurna itu, dan poinnya pun masih jauh dibandingkan Russell. Nanti beda sama Behrman yang gua bakalan bahas. Jadi menurut gua 8,7 tuh masih bagus, cuman belum sempurna itu menurut gua. Yeah. Udah Hasbi.
Di sini gue ngasih nilai 9. Sama kata tadi Aika, belum sempurna banget. Cuman alasan gue ngasih 9 karena dibandingin rookie yang lain di musim ini, si Antonelli itu bagi gue sendiri nih ya, dia tuh kayak punya keberanian gitu, punya berani untuk dari cara dia ngambil racing lainnya, cara dia ngambil keputusan. Meskipun ya banyak ada beberapa yang jadi kesalahan dan kegagalan juga, dan apalagi sampai merugikan tim lain, tapi yang berhasilnya juga banyak gitu. Jadi kalau dia bisa semakin matang tiap musimnya, dia kayaknya bisa sempurna deh. Apalagi bagi gue gitu, dia kayaknya bisa kayak Max mungkin di masa depan. Semoga aja tuh. Cuman ya untuk musim sekarang dia emang masih banyak mistake-nya juga sih, kesalahan-kesalahan yang gak perlu juga gitu. Tapi ya namanya rookie, dia kan masih coba-coba juga adaptasi. Tapi setidaknya di antara rookie yang lain dia yang paling banyak cetak poin deh. Jadi ya gue masih memberikan dia nilai terbaik di antara rookie yang lainnya. Itu. Oke, kalau dari gue sendiri sih Antonelli gue kasih nilai 8 ya. Ya karena emang dia belum sesempurna itu sih. Karena kan di Mercedes sendiri kan mobilnya lebih stabil ya, dan lebih stabil dan mudah dikendalikan lah. Jadi wajar aja sih kalau misalnya Antonelli bagus di sini, dan juga dia punya mentality yang bagus sih. Jadi ya digabungkan dengan skill dan mobil yang enak dikendali yang bagus dari Mercedes, ya dia bisa cetak poin lebih banyak dari rookie lain sih. Oke, kita lanjut ke Behrman berarti ya kali ini ya. Boleh ditunjukkan? Ayo, 3, 2, 1. Berapa? 8. Gede banget aja. Boleh dari aku dulu, Bar. Oke, kalau dari gue sendiri sih gue kasih nilai 8 ya buat Behrman sendiri, karena Behrman dan mobil yang performanya kurang oke di Haas ya menurut gue ya. Dia bisa bagus lah, bisa masuk ke 10 besar terus. Dan juga biasanya dia dan strategi yang oke dari Haasnya juga, biasanya dia dari posisi bawah banget bisa masuk ke 10 besar gitu dari Behrman sendiri. Dari gue sih gitu sih. Gue aja. Gue ngasih Behrman nilai 8. Meskipun secara performa dia masih angin-anginan, terutama waktu awal-awal kan dia juga kayak masih ya jarang dapat poin juga. Tapi ada beberapa race dia tuh yang jadi istimewa lah bagi gue sendiri. Apalagi di overtake-nya dia. Nah gue tuh suka karena dia tuh overtake-nya clean gitu banget. Jadi itu jadi nilai plus bagi gue untuk Behrman di musim ini. Dan juga kita lihat improve dari dia musim kemarin yang jadi super sub-nya si Ferrari. Itu kayak udah mengalami improve yang lumayan itu. Pasti penaikannya tuh keren gitu. Jadi ya untuk musim sekarang gue ngasih nilai 8. Tapi kalau buat musim depan kayaknya bisa lebih baik deh. Itu aja. Oke, menurut gue 9,2 nih nilai tertinggi untuk rookie yang gue kasih. Karena dari segi overtaking kata Asbi benar, itu overtakingnya Behrman tuh clean kayak ngeliat Leclerc yang zaman dulu. Dan apa ya, Haas tuh performanya memang jelek ya, dan dia tuh tiap latihan tuh selalu ngambil latihan long run datanya tuh. Jadi dia nggak pernah latihan yang short pace gitu kayak kualifikasi. Dan kalau misalkan dilihat dari poinnya Behrman sama Ocon bisa ngalahin Ocon loh. Ocon driver senior, ya, dikalahin sama Behrman dan jauh kalahnya juga. Emang Ocon di sini. Jadi menurut gua kenapa gua ngasih 9,2 karena emang Behrman overtakingnya bagus, dan dia juga nge-outpoint driver senior Ocon yang which is ya bagus juga Ocon kan aja kencang kan harusnya. Bagus. Jadi iya begitu kata gua. Gue ngasih 8 ya karena memang kalau dilihat dari objektifnya memang dia belum dapat podium, tapi dia tuh ya ini perlu digarisbawahi, mobilnya tuh mobil mobil mediocre, bukan mediocre, mobil mid gitu. Dan dia tuh kayak di GP apa ya yang dia dapat P4 tuh di Meksiko ya. Nah, itu kan dia pinter memanfaatkan peluang gitu. Dia waktu orang-orang rusuh dia malah nge-overtake gitu kan. Hamilton Verstappen. Iya, aja Hamilton Verstappen kesalip gitu. Keren. Nah, di situ keputusan berani juga gitu. Dia pakai mobil yang mid, rookie juga. Berani nge-overtake di saat chaos gitu dah. Itu menurut gue salah satu nilai plusnya gitu. Dia cerdik lah memanfaatkan keadaan gitu, memanfaatkan celah gitu, memaksimalkan peluang lah jadinya gitu. Jadi ya menurut gue dengan mobil yang mid dan mendapatkan posisi yang P4 juga menurut gue oke lah gitu dia untuk mendapat nilai 8 gitu. Jadi itu sih kalau gue. Ada tanggapannya? Udah. Behrman apa ya? Oh, gue mau nanya lo aja. Lu yakin Behrman apa bisa dipromosin ke Ferrari buat musim selanjutnya atau gimana? Bisa sih. Bisa. Siapa lagi soalnya di Ferrari yang mau ke Ferrari gitu. Yang bisa Ferrari rekrut gitu aja.
Tapi kalau misalnya Berman promosiin ke Ferrari bakal lebih bagus dari Lewis gak? Mungkin iya. Bahkan mungkin lebih bagus dari Leclerc ya. Waduh. Soalnya kan punya abang-abangan dia kan yang udah apa sih senasib lah gitu sama Leclerc gitu. Mungkin gitu. Itu aja pertanyaan gue nih. Oke, lanjut paling ya ke Bortoleto kali ya. Bortoleto. Udah semua? Udah. Oke, 1, 2, 3. Berapa tuh? 5 gue. Lu 8 anjir. 8. 6. Sok John. Gimana John? Kalau menurut gue tuh Bortoleto tuh bukan jelek ya. Balik lagi sama kayak si Berman gitu. Dia dapet tim yang mid gitu. Kan dia juga juara ya di F2 ya. Dia di F2 bisa juara, di F1 ya dia mungkin memang ya udah pasti belum terbiasa ya gitu kan. Dan juga dapet tim yang aduh mid banget lah itu gitu. Dan kalau gue lihatnya apa ya, dia tuh berbahaya tapi bukan apa yang nggak ngambil apa-apa gitu dari ambil resikonya tuh gitu. Kayak dia tuh kadang main agresif tapi dari keagresifannya itu dia nggak dapet apa-apa gitu. Kayak jadinya nggak all in gitu. All in tuh kan dia kalau misalkan agresif harusnya dia dapat sesuatu dong. Ini kan enggak gitu. Malah dia kadang celaka gitu. Jadi terlalu banyak mistake lah kalau menurut gue si Bortoleto ini. Oke, kenapa gue masih 8? Karena emang sebelum-sebelumnya nilai gue tinggi-tinggi ya. Jadi kalau misalkan ngasih kecil tuh kayak kesannya kayak gimana gitu. Dan menurut gue masih pantas juga sih di atas KKM gitu. Karena dia P6 dengan mobil Saubernya di mana Nico Hülkenberg bisa P3 bisa podium, dan menurut gue mobil Sauber tahun ini nggak terlalu begitu busuk. Dan kalau Bortoleto juga beberapa kali ketika Nico Hülkenberg sedang down dia yang nyetak poin. Jadi menurut gue masih pantas di atas KM sih. Di sini gue ngasih Bortoleto nilai 5 ya, di bawah KKM mungkin ya. Pertama ya mungkin udah dari kata Eka dan John juga, dari mobilnya gitu ya kayak kurang improve lah ya, sih kurang bagus dibandingin sama mobilnya Mercedes Antonelli. Dan juga gue tuh ngasih nilai 5 karena dia tuh kan harusnya udah mau bawa modal yang bagus itu di F2 sebagai juara F2, tapi di F1 dia kayak orang amatir lah, kayak susah buat adaptasi juga. Kita bisa lihat di dalam beberapa race dia tuh kalau dalam ngambil apa sih kayak mau ke tikungan, kalau mau lagi ngambil apex tuh dia kayak selalu melebar dikit dan akhirnya dia banyak apa sih kayak melintir gitu. Itu jadi salah satu poin minusnya dia. Terus kemudian cara dia balapan tuh dia kayak kurang peka untuk lihat sekitarnya. Kan beberapa kali dia juga dia tuh hampir menyelakakan driver lain, terutama si Alonso yang di race apa itu gue lupa, sampai Alonso tuh marah-marah juga kayak bocah ini hampir ngecelakain gue gitu loh. Dan juga ya secara poin juga dia kayak kurang gitu, kan dia juga belum dapat podium dibandingkan driver yang lainnya juga. Jadi itu yang akhirnya gue ngasih nilai 5, tapi untuk musim depannya dia bisa lebih baik deh harusnya. Kalau dari gue sendiri sih kayaknya Bortoleto 2 sekali nilai 7,5 ya, karena dia juga lihat dari performanya sih masih angin-anginan sih, nggak konsisten lah di musim ini ya. Ya dilihat dari dia pengalaman di F2 kan dia juara kan, harusnya dia bisa lebih konsisten sih. Tapi itu juga ada faktor lain sih dari mobilnya sih yang kurang oke lah ya menurutnya. Dan juga kalau menurut gue sih kayaknya nggak banyak ini juga sih dari Bortoleto, nggak banyak yang di highlight gitu. Iya susah, jadi gue lihat ini ya nggak ada yang spesial lah dari Bortoleto kalau gue liatnya. Itu sih kalau dari gue. Bortoleto itu punya 2 mentor harusnya. Dia kan manajernya Alonso, dan Max Verstappen pun sering memberi masukan kepada Bortoleto. Jadi entah apa yang bakal terjadi di kedepannya, jadi mungkin ini bakal jadi monster F1 kedepannya karena dia kayak sama 2 legenda. Dan juga kan Bortoleto pas kualifikasi bisa sering ditowing sama Max kan. Iya. Iya. Bisa towing. Yang mereka teman dekat, aneh. Oke, lanjut ke Colapinto. 3, 2, 1. 5. Masih 2. Gue gak ada nilainya. Boleh dari yang paling kecil dulu berarti. Siapa? Kalau dari sendiri sih kalau Pinto, aduh kayaknya buruk banget sih ya di musim ini. Sering crash mulu, nyelakain driver lain lah. terlibat ini sama driver lain lah. Aduh, kayak nggak bisa dinilai deh kalau udah lihat. Dari kalau Pinto ini ya. Dan dia juga kan di sini kan gantiin si ini kan, kalau Pinto gantiin si Duhan.
dari Alpine sendiri. Dan juga kayaknya udah pernah masuk 10 besar belum sih? Belum kan ya? Belum pernah kan ya? Gue lihat juga di papan bawah terus sih Nicola Pinto. Jadi gue sih gitu sih. Si Akbar ini kalau jadi dosen killer anjing. Udah langsung itu mau mulai tahun depan kan. Skripsi macam apa anjing. Ketemu lagi tahun depan. Udah malas nilai kan. Sakwi. Gue juga ngasih nilai Nicola Pinto 2. Ini kayak lebih ke benci sih gue. Lebih. Disrespect aja. Bukan lu gak bisa dinilai ya. Ya, enggak bisa. Itu tuh antara kecil atau kegedean nilainya mungkin ya Bar ya. Yang bisa dinilai aja. Gak ada yang bisa dinilai itu. Udah gue lanjut, gue ngasih nilai Nicola Pinto 2 karena alasan benci sih gue. Kayaknya dia tuh karena hampir ngecelakain si Piastri terutama saat momen itu yang di Austria tuh. Nah karena itu juga gue lihat si Nicola Pinto tuh udah mangga kontribusi, dia malah hampir nyelakain tim lain dan itu juga malah berisiko gitu. Kemudian juga dia tuh kan bukan yang pertama di musim ini dia debut kan, dia juga udah pernah nyoba di musim sebelumnya debut, tapi dia malah nggak ada improve, malah makin menurun gitu performanya. Dan selain itu juga dia kayaknya cuman punya modal wajah mirip Ayrton Senna doang deh. Jadi kalau wajah doang tapi skill gak ada ya percuma juga, jadi ya nggak tau, gue emang gak suka aja sama si Nicola Pinto cara drivingnya gitu. Jadi ya udah 2 nilai gue. Dari 2 4,5 di bawah KKM ya. Karena emang apa ya, nggak ada hal yang spesial dari Nicola Pinto terlepas dari musim kemarin yang hype-nya bagus banget gitu ya. Kemarin kan di Williams oke lah gitu. Tapi sekarang di Alpine sama sekali tidak bergotik, tapi mungkin ini juga ada andilnya dari Alpine-nya sendiri, dari mobilnya yang jelek gitu. Jadi dia tidak bisa improve, dan Alpine juga kan memutuskan untuk stay in Nicola Pinto kan di musim depan tuh. Jadi mungkin ya ada yang bisa dinilai sedikit ya, meskipun nilainya jelek. Yang penting gak kayak Akbar. Gimana John? Gue sih ngasih 5 ya. Ini tuh karena satu gitu. Karena dia di Alpine gitu. Udah itu aja sih. Berarti Alpine yang busuk, John. Alpine aja. Lalu berharap apa gitu di tim Prancis itu gitu. Maksud gue kayak waktu gue lupa ya di race mana gitu. Dia tuh udah posisi terakhir gitu, 2 terakhir kan. Disuruh hold position gitu. Keguna. Kan aneh gitu aja. Itu tim order apaan aja. Ya udah kalau udah papan bawah ya udah suruh balapan aja gitu. Ngapain hold position gitu. Lu enggak dapat poin juga gitu. Menurut gue gitu. Jadi karena gue kasih nilai karena ya kasihan dia main di Alpine gitu. Gitu aja sih kalau gue. Oke, ada lagi? Gak ada, udah ya mas, skip aja balas. Balasnya. Duhan. Oh, Duhan sekalian. Iya sih. Duhan. Sama aja sih. 3, 2, 1. Nah, 1. 5. Ojer. Tiba-tiba si dosen. Oke. Kecil berapa? Udah 5 sama ini sama si Nicola Pinto. Sweet. Siapa yang duluan? Cek waduh coba itu ada. Cuma jauh naiknya jauh tuh. Dari 0 ke 5. Ini juga sama sih. Dia cuman dikit ini apa? Race-nya. Terus diganti sama Nicola Pinto ya susah dinilai juga sih sebenarnya. Ini 11-12 sih sama Nicola Pinto. Tapi kalau dilihat sih kayaknya dia nggak bermain driver lain ya dibanding Nicola Pinto. Dan juga ya susah juga sih di Alpine ya, mobilnya busuk. Dan juga ya gitu sih. Kalau gue ngasih 5 ya karena dia nasibnya sama gitu kayak Nicola Pinto gitu aja. Nasibnya di Alpine gitu, dan dia juga nggak dapat apa ya, jam terbang banyak gitu di ini kan, langsung diganti kan dia di musim ini kan. Jadi ya gue biar fair aja gitu dapat kasih 5 gitu. Gue setidaknya nggak ngebayar driver lain, John. Oh iya itu sih. Harusnya nilai plus ya itu ya. Iya, nilai plus. Lu gimana Kak? Gue ngasih Duhan 1 karena gue ngeliat di GP Jepang, which is itu kontroversial, di mana turn pertamanya dia nggak tutup DRS. Di situ ada kesalahan mistake paling parah menurut gue, fatal. Makanya gue ngasih nilai paling rendah 1 ke Jack Duhan tuh. Dan juga setelah keluar dari F1 dia kan masuk ke Super Formula di Jepang. Dia juga kelasnya sama kayak gitu. Jadi menurut gue Duhan belum bisa dinilai layak lah ya buat jadi pembalap F1. Mungkin nama ayahnya yang Mick Duhan sebagai juara dunia MotoGP terlalu berat ya buat dia ya. Mungkin begitu. Bi. Gue ngasih nilai Duhan kan bacanya. Duhan 1 itu lebih ke faktor kasihan deh. Itu kayak korban kebusukan sebuah perusahaan gitu.
yang dia jadikan karyawan sebagai tumbalnya, yang dimana juga gue tuh melihat si Doan kayak asal cuman bisa registrasi masuk F1 doang gitu, jadi didaftarin biar bisa masuk di F1. Selebihnya ya dia kayak nggak ada apapun di sini, kayak ya udahlah, cuman kayak NPC doang. Wah. Itu doang gitu, gak ada bisa dikomentar lagi. Oke. Masuk ke Rookie of the Year. Langsung sebut masing-masing aja atau gimana? Mau Sebut ya. langsung sebut. Boleh. Ditulis sedikit. Udah? Udah. 3, 2, 1. Ya. Gua Berman. Berman. Gue Hajar. Antonelli. Beda ya. Oke. Anjing. Alasannya? Mau debatin? Dikitnya boleh. Boleh lah dikit lah. Alasannya aja. Boleh, kalau dari gue sendiri sih Hajar, karena dia yang paling konsisten dari mobil yang kurang konsisten, kurang bagus gitu ya. Dia selalu masuk ke 10 besar terus. Itu sih yang gue nilai sih. Gue milih Berman karena gue tuh lebih suka lihat balapan karena aksi di race-nya gitu, bukan dari secara poin atau dia dapat podium gimana. Dan di sini dibuktikan bahwa Berman tuh banyak highlight dia yang kelihatan gitu di musim ini. Jadi gue ngasih nilai dia rookie terbaik buat musim 2025 kemarin. Ya sama sih, Berman rookie terbaik menurut gua karena emang highlightnya banyak gitu. Dan gua juga setiap ngelihat overtakingnya Berman tuh satisfying, dan itu juga ditunggu-tunggu sama gua setiap kali ngeliat Berman aksi itu gitu ya. Betul. Jadi menurut gua Berman layak lah buat jadi Rookie of the Year tahun ini. Kalau gue Antonelli ya udah jelas ya, kalau dari segi poinnya nggak usah dibahas lah itu kan. Nah, tapi kan gue nge-highlight lagi gitu. Jadi dia tuh berhasil memanfaatkan mobil yang cukup baik lah, yang baik gitu. Mercedes itu kan mobil yang salah satu yang top perform ya di musim kemarin gitu. Dan dia berhasil memanfaatkan itu gitu menurut gue. Itu nggak mudah juga gitu kan. Dan dia juga berani ambil resiko gitu. Nah ini beda kan, Bortoleto dia ngambil resiko tuh dapat hasilnya gitu kan menurut gue. Meskipun kadang nabrak gitu kan. Nah, balik lagi kadang nabrak gitu, tapi ya beranilah gitu menurut gue. Jadi dia dengan mobil yang bagus berhasil memanfaatkannya dengan sebaik mungkin lah menurut gue. Dengan poinnya yang cukup, poinnya di bawah Russell kan poinnya kan? Hampir deket sih. Jauh. Apa jauh? Jauh gitu? Sama Hamilton, baru Kimi. Di keempat ya berarti ya. Oh ya lumayan lah. Udah. Lumayan lah gitu kan dari musim awalnya, meskipun dia dapat mobil yang bagus gitu kan. Tapi dia cukup memanfaatkan lah menurut gue. Jadi ya dia layak lah jadi Rookie of the Year menurut gue. Boleh. Meskipun tuh ya dia banyak privilege-nya ya. Iya sih, Banyak Antonelli. banget aja sih. Antonelli emang benar-benar di keep sama siapa sih? Toto Wolff. Toto. Iya, dia anak Toto Wolff banget. Jadi dibandingkan sama yang lain, backingan dia lebih gede. Soalnya kalau Hajar juga kan sama si Helmut Marko nya balik kata-katain. Driver F1 gue nangis katanya. Iya. So bos sendiri lagi itu aja. Iya kan? Kayaknya Antonelli benar-benar privilege-nya gede banget. Dia ngejagain mental si Toto tuh, ngejagain mentalnya Antonelli dari sebelum dia debut di F1 juga udah dijagain gitu. Iya, itu kan udah disetting lah. Iya, emang udah didesain kayaknya Antonelli. Heeh. Oke, terakhir driver rookie terbaik Alonso. Ratingnya. Alonso. Rookie karena 18 tahun berkarir. Tahunnya berkarir. Alonso. Nilai berapa ya? Dah. Ayo, 1, 2, 3. 10. Gua 6, gua 10 juga. Gue 7. Anjay, keren. Dari siapa? Bar, boleh bar. Dari gue sendiri sih lihat Alonso ini, gue kalau lihat dari Alonso ya, gue bukan ngeliat dia balapan ya, tapi lihat momen kocaknya dia di radio sih. Makanya gue kasih 10 sih, karena dia sangat menghibur lah bagi gue ya. Di balapannya, dibanding race-nya yang overtake kalau gue lihat Alonso ya momen-momen kocaknya sih di radionya. Gitu sih kalau dari gue. Betul sih, gue setuju apa kata Akbar, dia itu banyak momen lucunya. Dan lucunya juga itu kayak ada andil dari timnya sendiri gitu. Kayak dia udah dapat pace yang bagus, oke, tiba-tiba mobilnya mejus atau gimana. Jadi itu banyak kasihan kalau lagi bagus tiba-tiba driver lainnya yang rookie malah nabrak dia, nyenggol dia. Dan juga dia tuh awalnya kan kasihan juga, dia tuh ada beberapa race yang hampir 10 race dia tuh nggak dapat poin sekalipun. Nah di situ gue agak
apakah dia ini sekarang mulai penurunan Alonso atau gimana, tapi untungnya dia bisa dapat poin lah, jadi itu juga akhirnya gue bisa kasih nilai dia 6 itu aja. Oke, kenapa gue 10? Karena lu inget Alonso Train? Oh iya. Dia restorannya Alonso. Andilnya bagus aja. Ya dia kan tahu mobil Aston Martin nggak sebegitunya bagus gitu kan. Jadi dia memanfaatkan dia restorannya gitu. Dan which is menurut gue itu ide cemerlang sih. Kemana di mana lu punya mobil yang jelek, ya udah keretaan aja gitu, pragmatis mainnya gitu. Dia kalau misalkan ada yang mau nyusul gitu, dia nggak sama sekali nggak di defense. Udah mah keluar aja, silakan gitu aja. Misalkan Piastri, Lando Norris, Leclerc mau nyusul tuh, ya udah silakan gitu. Gue mau di belakang gitu, mau ke P8 juga oke gitu. Dan itu kayak yang dapat poin ya. iya di restorannya berhasil, tapi pragmatis cuman berhasil gitu. Dan gue juga ngeliat kesel sebenarnya anjing. Tapi ya oke lah. Apa sih Alonso 10 menurut gue. Itu kan ada pengalaman 18 tahun. Jadi 18 tahun ya. Oke, John. Gue sih sama kayak Akbar gitu. Alonso tuh yang dinilai bukan balapannya gitu. Momen lucunya gitu. Gue inget yang di Singapura tuh aja. Yang dia tuh udah pace-nya udah bagus gitu, udah P5 kalau nggak salah ya. Dia pit stopnya lama tuh anjir. emang Tiba-tiba dia ngomong lap segini sana to go sana. If you talk to me again, I will cut the radio. bener. Nah itu gue kakak gitu kayak what aja dia marah-marah aja gitu. Tapi ya dia maksudnya dia siapa yang gak bete sih aja, dia udah bagus, udah pace-nya udah oke gitu. Lalu pit stopnya lama aja sebenarnya 12 detik gitu kan, nggak 10 lah. Lama gitu. Jadi dia marah-marah gitu gue. Nah itu momen yang gue apa ya? Yang ikonik lah menurut gue buat Alonso di season musim ini gitu. Jadi gue kasih 7 ya karena dia menghibur lah. Betul lah. Oke. Ada lagi? Udah ya? Oke, tutup aja Bar. Oke, segitu dulu untuk video kali ini, bahasan kali ini. Oh ya, sebelum ditutup, selamat tahun baru dulu. Oh ya. Kami dari tim Bacot Balap mengucapkan selamat tahun baru dan juga libur Natal Ya. bagi yang merayakan, dan ya subscribe Bacot Balap. Selamat berlibur ya. Selamat berlibur. Oke. Oke, kami pamit undur diri. Yuk.